Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Muhammad Ridho. NIM saya 221402, program studi manajemen bisnis kelas RC1 semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat ujian tengah semester UTS untuk mata kuliah e-commerce. Langsung saja. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce atau electric e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik meski meski telepon dan televisi. Termasuk sebagai sarana elektronik, kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi B2B atau maupun antar institusi dan konsumen langsung B2C. E-commerce menurut Kota dan Winston 1997 yang pertama, perspektif layanan e-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatis transaksi dan aliran kerja perusahaan. Yang ketiga, perspektif komunikasi. E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang keempat, perspektif online. E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Konsep dasar e-commerce, proses otomatisasi yang menggantikan proses manual, konsep enterprise resource planning. Yang kedua, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, konsep just in time. Pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error, konsep elektronik, dan data interchange. Kesempatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi melibatkan institusi lainnya sebagai pihak yang menangani pembayaran, konsep electronic payment. Memberi jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang didasarkan atau konsep electronic cataloging. Nah, kemudian ada ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, online store, yang kedua online trading, yang ketiga online auction, yang keempat online travel service, yang kelima online banking, yang keenam online ticketing. Model e-commerce, kegiatan bisnis e-commerce mencakup banyak hal. Untuk membedakan e-commerce dibagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya business to business, B2B, business to consumer, B2C, business to government, B2G, customer to customer atau C2C, dan mobile commerce, M-commerce. Yang pertama ada business to business, B2B. B2B adalah jenis e-commerce yang dilakukan antar perusahaan dengan perusahaan. Kebanyakan pedagang tradisional lebih sering menggunakan jenis ini. Pada jenis ini transaksinya menggunakan ID, electric data interchange, dan email. Sekitar 80% dari e-commerce merupakan B2B. Sebagian ahli memperkirakan bahwa B2B e-commerce akan terus berkembang dengan cepat
jika dibandingkan dengan tipe B2C. Berikut beberapa contoh perusahaan B2B. Alibaba adalah sebuah layanan e-commerce yang berfokus pada B2B, e-commerce yang menghubungkan berbagai jenis usaha kecil maupun menengah. Business to customer, B2C. Business to customer atau perdagangan antara perusahaan dan konsumen melibatkan konsumen dalam mengumpulkan informasi pembelian barang fisik atau seperti buku atau produk konsumen, atau barang informasi atau barang dari bahan elektronik atau konten digital seperti perangkat lunak atau e-book. Dan untuk barang informasi menerima produk-produknya melalui jaringan elektronik. B2C merupakan bentuk kedua terbesar dari e-commerce. Penjualan dilakukan secara eceran dari perusahaan langsung ke konsumen akhir. Contoh perusahaan semacam ini antara lain adalah merupakan pengecer daring terbesar di dunia. Amazon juga memproduksi barang elektronik dan juga termasuk salah satu penyedia jasa komputasi awan terbesar. Amazon memiliki beberapa situs web retail untuk Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Jepang, dan Cina. Dengan pengiriman internasional ke negara-negara lain, Amazon juga membuat situs web terpisah di Polandia, Brazil, Belanda, dan Swedia. Yang ketiga ada Business to Government, B2G. Business to Government e-commerce atau B2G definisikan sebagai perdagangan antar perusahaan sektor publik atau pemerintahan, seperti penggunaan internet dalam pengadaan, prosedur perizinan dan kegiatan lainnya melibatkan pemerintah. B2C e-commerce memiliki dua syarat. Yang pertama, sektor publik diasumsikan sebagai pemegang kendali utama dalam menjalankan e-commerce. Yang kedua, diasumsikan sebagai sektor publik sangat membutuhkan sistem pengadaan yang lebih efektif. Risiko penyimpangan untuk saat ini, ukuran pasar e-commerce B2G sebagai komponen dari total e-commerce masih belum signifikan, karena sistem e-commerce pemerintah masih dalam proses perkembangan. Kemudian ada customer to customer, C2C. Didefinisikan sebagai pada konsumen lainnya. C2C ditandai dengan peningkatan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri di mana suatu perusahaan atau bisnis menawarkan situs C2C. Ya, contohnya eBay merupakan ide dari satu contoh fenomena long tail yang dipaparkan oleh Chris Anderson lewat bukunya yang berjudul The Long Tail. Oke, proses e-commerce. Jual beli di sistem e-commerce yang membedakan dengan proses jual beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan melalui pemesanan hingga pembayaran dilakukan secara elektronik melalui media internet. Kemudian peran penting dalam proses e-commerce dunia usaha tampak seperti pada gambar samping. Pertama, pengendalian akses dan keamanan. B, membuat profil personalisasi. C, manajemen pencarian. D, manajemen isi dan katalog. Nah, E, manajemen arus kerja. F, memberitahuan kegiatan. J, kerjasama dan perdagangan. H, proses pembayaran elektronik. Metode transaksi dan keamanan e-commerce. Beberapa motivasi bagi pembisnis untuk memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggannya melalui suatu penyedia layanan pembayaran online adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisien cash flow. 2, transaksi yang terjamin. 3, biaya operasional yang lebih hemat. 4, meningkatkan proteksi informasi sensitif. Sejarah latar belakang diterima sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan sistem dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business kemungkinan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien, fleksibel. Iptaria 2006 menyatakan bahwa fenomena
e-bisnis telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut disebabkan keberadaannya dapat menjadikan proses dan sistem bisnis menjadi lebih baik dibandingkan dengan cara-cara terdahulu konvensional. Tadi adalah istilah e-bisnis pertama kali yang diperkenalkan oleh Lou Gerstner, CEO perusahaan IBM. Kemudian pengertian dan sejarah e-bisnis. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan, pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Perkembangan ekonomi saat ini dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi dan di Indonesia telah memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis, yaitu mulai dari cara beriklan, cara jual beli, cara berinteraksi antar manusia, dan sebagainya. Kemudian ada hubungan bisnis dan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik mengacu pada pertukaran barang dan jasa secara online. Hal ini telah membuka gerbang ke pasar global, kemungkinan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan mudah dan efisien. E-commerce telah mengubah lengkap bisnis secara signifikan, menghadirkan peluang baru dan menantang cara tradisional dalam berbisnis. Manfaat e-commerce bagi bisnis. Yang pertama, e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di luar batas geografi tradisional, memperluas basis pelanggan serta secara signifikan. Yang kedua, e-commerce dapat membantu sistem mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik, logistik, dan inventaris. Ketiga, e-commerce mengotomatisasi banyak proses bisnis seperti pemrosesan pesanan, pembayaran, dan layanan pelanggan sehingga meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang keempat, pelanggan dapat mengakses produk dan layanan bisnis 24/7 dari mana saja dengan koneksi internet. Tantangan e-commerce yang pertama, pasar sangat kompetitif dengan banyak bisnis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan. Yang kedua, bisnis perlu memastikan keamanan sistem web. Ketiga, e-commerce memerlukan sistem logistik dan pengiriman yang efisien untuk memastikan produk diterima pelanggan tepat waktu dalam kondisi baik. Yang keempat, membangun kepercayaan pelanggan dalam lingkungan online bisa menjadi tantangan. Kemudian ada sistem informasi manajemen e-commerce. Secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan proses penyimpanan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi, atau si Loudon dan Loudon P 2016. E-commerce adalah di mana salah satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Dampak positifnya, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau bangsa pasar. Tiga, menurunkan biaya operasional atau operasi cost. Keempat, melebarkan jangkauan global reach. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Enam, meningkatkan supplier management. 7, memperpendek waktu produksi. Dampak negatifnya, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seorang penipu dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis secara gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak,
Kemudian langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Visi misi menyajikan produk unik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Membangun pengalaman belanja yang memikat dan tak terlupakan, memahami tren pasar dan menciptakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan, fokus pada segmentasi pasar yang tepat. Pengalaman pengguna menciptakan antarmuka yang menarik dan pengalaman belanja yang mudah. Strategi pemasaran, manajemen logistik, memastikan pengiriman tepat waktu dan layanan pengiriman yang handal, mengoptimalkan rantai pasokan untuk efisiensi pembayaran online, menyediakan metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Pertumbuhan bisnis, mengukur kinerja bisnis dan menganalisis data untuk mengambil keputusan yang tepat, mencari peluang pertumbuhan baru secara kreatif. Pelayanan pelanggan, keberlanjutan bisnis, inovasi terus-menerus. Kesimpulan, membangun bisnis e-commerce sukses membutuhkan kreativitas, ketentuan, dan fokus pada pelanggan. Mari terus merajut keberhasilan. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Billahi taufik walhidayah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.